Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami seluruh pelayan GBS Sukacita Pemulihan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Mari sama-sama kita masuki tahun ini dengan menaikkan pujian bagi Allah kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua yang bernawas memuji Tuhan, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
kematian-Mu di atas kayu salib adalah salah satu bukti kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kau rela berikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Kau menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kuatkan hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa Engkau baik bagi setiap kami, betapa baiknya Engkau. Kami mau bersyukur padamu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kuatkan hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kuatkan hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kuatkan hatiku, kami mau tinggikan nama-Mu, Tuhan. Sebab Kau anugerah terbesar dalam hidup kami. Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kuatkan hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Yesus Kau
anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau rela mati bagi setiap kami, menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan yang sungguh sempurna itu. Sore ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu dia akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertemuanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diletakkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan melindunginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam dan jemaat di Jakarta Kota Isa Al-Masih. Sukacita pemulihan yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah menginjak pada tahun yang baru, tahun 2022. Tentunya ada banyak kenangan di masa-masa lalu, di tahun kemarin. Ada banyak kesusahan, penderitaan yang kita alami, terutama dalam hal pandemi. Tetapi saya percaya bahwa Allah mengizinkan semuanya itu terjadi supaya kita bisa melihat perkara yang baru daripada Tuhan. Dia yang berjanji setia, dan Dia yang berjanji selalu menepati. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan untuk masuk pada tahun yang baru ini. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya yakin semuanya sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi ayat ini mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, apa itu Kristus? Saudara, Kristus itu bukan nama manusia. Tapi Kristus itu adalah identitas. Kristus itu adalah gelar. Ya saudara-saudara, Kristus itu adalah yang diurapi, yang dikhususkan,
yang dipilih untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi firman ini berbicara kepada anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan yang baru rindu untuk melayani Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan mau supaya apa yang kita lakukan itu ada di dalam pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Sebab Kristus itu artinya yang diurapi. Sadarkah saudara bahwa saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita tidak begitu mengasihi Tuhan. Kita sering berjalan semau kita sendiri. Kita sering berjalan menurut kehendak kita sendiri, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Karena tidak tahu panggilan, tidak tahu pilihan, tidak sadar bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ada orang yang mengatakan, yang penting aku ke gereja, aku rajin, tidak pernah absen datang ke gereja, selalu bawa perpuluhan, selalu korban dan lain sebagainya. Saudara-saudara, memang itu perlu, tetapi lebih perlu lagi kita menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan dengan layak di hadapannya. Nah, tadi ayat mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Kata ciptaan baru berarti sudah diperbaharui hidupnya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Manusia adalah manusia yang berdosa. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu diwariskan sampai kita semua yang ada di dunia ini. Dan upah dosa adalah maut. Akibat dosa itu mengerikan, saudara-saudara. Maut, masuk neraka. Tapi bukan cuma itu. Dosa membuat kita hidup terpuruk. Dosa membuat kita menderita. Dosa membuat kita bekerja keras setengah mati hanya untuk memperoleh berkat bagi tubuh kita. Dan dosa itu merusak manusia. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kalau kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru berarti bahwa kita ini akan dibebaskan atau sudah dibebaskan daripada dosa tadi. Karena itu firman Tuhan mengatakan selanjutnya, yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama sudah berlalu? Yang lama itu saya tulis ada 3, tapi sebetulnya banyak. Hanya saya mau jelaskan 3 ini saja. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Yang pertama, keterikatan terhadap dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa. Dari kecil, tanpa disadari, naluri kita akhirnya berbuat dosa. Bahkan karena pergaulan yang buruk, kita jatuh ke dalam dosa, dan lain sebagainya. Dan banyak dosa yang kita lakukan, yang walaupun kita sadar bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kita tidak bisa lepas daripadanya. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu sudah mengikat. Karena itu sudah mengikat hidup kita,
yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Paulus mengatakan, aku ingin berbuat yang baik, aku ingin berbuat yang benar, tetapi aku tidak bisa. Kenapa? Karena dosa menguasai hidupku, karena dosa memerintah di dalam hidupku, dan karena dosa mengikat aku. Dan satu-satunya yang dapat melepaskan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, karena manusia tidak berdaya, karena manusia tidak mungkin lepas daripada dosa, walaupun akibatnya adalah kematian kekal, Allah melihat dari surga dan melihat semua penduduk bumi ini sudah tidak ada yang benar. Semua sudah bejat, sudah rusak. Tidak ada satupun yang berbuat benar. Karena itu Allah juga tahu bahwa manusia pasti mati. Manusia pasti binasa. Padahal manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia dari segala ciptaan yang ada. Ciptaan yang paling dikasihi dari semua yang ada. Bahkan Tuhan mengatakan manusia itu adalah gambarnya Allah sendiri. Karena itu Tuhan berinisiatif. Dia turun dari surga. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa saudara? Apakah untuk keliling dunia untuk melihat keadaan manusia saja? Tidak. Dia harus menjadi tumbal bagi manusia. Dia harus menyelamatkan manusia. Dia harus selamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Supaya apa? Supaya tidak binasa. Karena apa? Karena ketika kita ketika hidup dalam dosa, maka kita ini sudah ada di dalam cengkramannya iblis. Bahkan kucing maut waktu itu dipegang sama iblis. Jadi iblis mau berbuat sekehendak hatinya untuk menarik sebanyak mungkin manusia jadi pengikutnya dan masuk neraka. Tetapi Yesus datang mengorbankan diri. Dia lahir sebagai bayi, dia besar, lalu dia melayani manusia yang ada, dilepaskan, dibebaskan, dikabarkan kabar baik kepada semua manusia, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan cuma itu saudara, tapi Yesus akhirnya harus dianiaya. Yesus akhirnya harus dibunuh. Dianiaya dengan cara yang kejam, dengan cara yang tidak manusiawi. Tangannya dipaku di kayu salib, kakinya dipaku di atas kayu salib, lambungnya ditombak, seluruh badannya dihajar dengan cambuk yang ujungnya adalah besi dan tulang. Bukan cuma itu, tapi yang terakhir, lambungnya ditusuk dengan pedang. Kematian yang sangat mengerikan harus dia alami. Oleh karena apa? Oleh karena dia menjadi tumbal bagi kita semua. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi tumbal bagi kita, supaya kita yang seharusnya demikian, yang seharusnya kita mati, kita binasa, itu akhirnya kita dapat diselamatkan. Dan saudara-saudara, berita ini disampaikan terus-menerus untuk menyadarkan manusia bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang patut untuk dihukum. Tetapi anugerah Tuhan begitu besar, kasih Tuhan begitu luar biasa, sehingga dia sendiri harus turun ke dalam dunia
mengorbankan nyawanya buat kita semua. Dan kalau kita melihat setelah Yesus mati, dikuburkan, 3 hari kemudian dibangkitkan, dan di sana dia merebut kemenangan. Kunci alam maut direbut dari tangan iblis, sehingga dia katakan, kunci ini sudah ada di tanganku. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan masuk lagi ke dalam neraka, tetapi dia akan diselamatkan untuk tinggal bersama Tuhan di dalam surga. Tetapi sayang, saudara-saudara, ada banyak orang yang sudah percaya tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang rajin ke gereja, tapi hidupnya masih terikat dengan dosa. Dosa membawa keterpurukan, dosa membawa penderitaan, dosa membawa sakit penyakit, dosa membawa kecelakaan, dosa menyengsarakan kita. Tetapi yang anehnya banyak manusia senang mengalami itu semua. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia ingin selamatkan kita. Dia mau selamatkan kita. Dia mau korbankan kita, dirinya, untuk selamatkan kita. Dan dia tawarkan, hanya dengan kita percaya kepada Yesus, menerima dalam hati, maka kita akan dibebaskan dari dosa ini. Sehingga kita tidak lagi terikat oleh dosa yang membuat kita menderita. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih Allah begitu besar. Karena itu Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruhkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, yang kedua, apa itu yang lama? Yang lama ialah kebiasaan buruk yang seringkali kita lakukan, entah itu dari kecil atau mungkin karena pengaruh-pengaruh tertentu yang membuat kita biasa melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Apa contohnya? Kalau kita sedang mengalami masalah, bukannya kita datang kepada Tuhan, tapi kita ngomel, kita menggerutu, kita mulai memaki-maki, kita mengucapkan kata-kata yang tidak layak, padahal kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingin supaya kebiasaan buruk ini kita tinggalkan. Kebiasaan buruk itu juga mengikat kehidupan kita. Kalau orang sudah terbiasa mencaci maki, saudara lihat, ketemu siapapun, kalau ada salah sedikit, pasti yang keluar adalah caci maki. Kalau orang biasa mengambil barangnya orang, saudara, untuk tidak mengambil itu susah. Begitu kita duduk, mungkin di sebelah ada barang yang bagus padahal bukan miliknya, tapi karena terikat dengan kebiasaan buruk, maka dia akan berusaha mengambilnya. Itu mengikat, dan itu juga adalah dosa. Jadi Tuhan mau saudara-saudara supaya kita bebas dari ikatan-ikatan ini. Yang ketiga, apa itu yang mengikat kita? Mencintai dunia. Mencintai dunia.
Firman Tuhan mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa yang disebut sedang lenyap? Yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup, dan kehidupan yang tidak terkendali. Saudara-saudara, ini pun mengikat. Ada orang yang kepengen kaya, lalu dia bekerja karena tidak kaya-kaya, akhirnya dia cari jalan keluar. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup memberkati. Orang mencari jalan keluar ke sana kemari dengan cara pergi ke gunung-gunung, pergi ke kuburan, pergi ke tempat-tempat keramat untuk mendapatkan pesugihan, tetapi tidak kaya-kaya. Tapi akhirnya bunuh diri. Bahkan anak-anak yang ada mungkin ditumbalkan menjadi satu syarat untuk memperoleh kekayaan itu. Saudara-saudara, ini adalah keadaan dunia, mencintai dunia. Saya baru saja diceritai oleh suster saya. Dia katakan di kampungnya itu ada banyak orang yang mencari pesugihan di Gunung Kemukus di Sragen. Kelihatannya kaya, kelihatannya ini usaha pertama berhasil, waduh jadi bagus. Tadinya hidupnya menderita begitu rupa, tapi begitu pulang dari Gunung Kemukus, katanya usahanya bagus. Tapi belum sampai 1-2 bulan, ternyata anaknya menjadi tumbal, dan setelah itu dia miskin kembali. Sampai sekarang katakan. Dan saya lihat itu, inilah dunia. Mereka mencari, mereka mencintai dunia lebih dari segalanya. Tuhan kita berjanji bahwa kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan kita melakukan segala firman-Nya, maka Dia akan memberkati kita. Karena itu saudara-saudara, ayo kita tinggalkan yang lama ini. Kita tinggalkan semua dosa-dosa, kita tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, kita tinggalkan roh mencintai dunia, yang ingin kaya, yang ingin bersenang-senang, ingin pesta pora, dan lain sebagainya. Dan kita lupakan semua, kita buang jauh-jauh. Lalu apa? Kita masuk tahun yang baru, kita tatap ke depan. Kita melihat Tuhan akan berbuat perkara besar buat kita. Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia akan melawat umat-Nya. Dia sudah berjanji bahwa Dia akan membuat kegerakan yang terakhir dan terbesar. Karena itu ayo kita terlibat di dalamnya, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Saya yakin pada saat Tuhan melawat, semua akan dibereskan oleh Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, kita lihat di dalam Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 mulai, firman Tuhan mengatakan apa yang harus kita buat setelah kita meninggalkan perkara-perkara yang lama. Ayat 25 mengatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Tuhan berjanji bahwa aku akan mentahirkan kamu dengan air jernih, mencurahkan kepadamu air jernih. Apa yang dimaksudkan? Ini roh pertobatan. Ini roh pertobatan. Ini roh pertobatan dari dosa-dosa. Kalau kita berbuat dosa, lalu kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku berbuat dosa. Aku sadar aku lemah. Aku sadar hidupku seperti ini. Aku tidak layak.
lalu katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni. Maka Tuhan akan mengampuni kita dan mentahirkan kita. Air jernih itu dicurahkan supaya kita menjadi kudus di hadapan Allah, dan akhirnya kita akan bisa menikmati perkara-perkara yang baru yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Lupakan apa yang pernah terjadi di tahun yang lalu. Lupakan apa yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak berkenan, buang jauh-jauh. Jangan diingat-ingat, tetapi sadarlah bahwa kita sedang berada pada tahun yang baru. Secara manusia, saudara-saudara, kalau saya suruh berdiri begini masih belum mampu. Kenapa? Keadaan saya memang cukup terpuruk. Saya rasanya untuk bangun dari tidur pun susah. Tetapi saya tidak mau terus-menerus terikat dengan itu. Saya punya Tuhan hidup, saya punya Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah menang, yang sudah memberikan kepada saya kekuatan, kemenangan, untuk saya bisa melihat masa depan yang lebih baik lagi. Secara manusia, keterpurukan saya itu cukup berat, tetapi saya tidak mau. Saya sehat, saya kuat, dan saya ingin persembahkan hidup ini untuk Tuhan dan juga untuk meneruskan perjuangan istri saya. Saudara-saudara, karena itu ayo kita tinggalkan semuanya dan kita bertobat kepada Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, ia merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, sehingga aku mengampuni mereka dan melepaskan mereka dari dosa-dosa mereka. Ayat yang ke-36, firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini loh saudara, dikatakan kalau kita bertobat, maka dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Satu hati yang kerinduannya adalah bersekutu dengan Tuhan, yang kerinduannya mencari wajah Tuhan, yang kerinduannya bergaul intim dengan Tuhan. Satu hati yang taat melakukan firman Tuhan, satu hati yang terus mencari kebenaran, itu akan ditaruh, akan diberikan kepada saya dan saudara. Bukan cuma itu, hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang lemah, roh yang kalau diajak berdoa sulit, rasanya lebih baik tidur enak, tapi kalau nonton TV sampai tengah malam gak selesai. Saudara-saudara, roh ini akan digantikan dengan roh yang baru, yaitu Roh Kudus yang dari Allah sendiri, yang membangkitkan roh kita untuk mencari wajah Tuhan. Karena itu, bersukacitalah saya dan saudara di tahun yang baru ini, biar semua digenapi oleh Tuhan. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras,
hati yang suka membantah firman Tuhan, hati yang suka maunya sendiri, hati yang tidak mudah ditaklukkan, hati yang tidak nurut firman Tuhan, lebih nuruti pikirannya sendiri daripada menuruti firman Tuhan. Itu akan dijauhkan, dan Tuhan akan memberikan hati yang taat. Ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Indah sekali saudara-saudara, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Bukan cuma di hati, tapi dalam batin. Pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran tamak, pikiran yang tidak berkenan akan dibersihkan kembali oleh Roh Kudus yang ditaruh dalam batin kita, sehingga kita tidak akan lagi memikirkan perkara-perkara jahat, perkara-perkara negatif, tapi kita akan bisa memikirkan perkara-perkara rohani yang menjanjikan hidup kekal dan hidup yang diberkati selama di dunia ini. Untuk apa Rohku kuberikan dalam batinmu? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi roh itu akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, bukankah ini yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita sadari semuanya, dan mari kita tinggalkan yang lama, buang jauh-jauh, lupakan, dan biarkan yang baru itu masuk dalam diri kita. Ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kita akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Mana itu negeri? Negeri perjanjian, negeri Kanaan. Artinya kita akan bisa menikmati segala janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Bukan cuma hidup yang kekal, hidup bahagia, hidup bersukacita, hidup diberkati, hidup sehat, hidup kuat, hidup semangat, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Ini akan terjadi, sehingga kita akan lihat ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan begini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hati yang baru,
roh yang baru, akal budi yang baru, saudara-saudara, maka kita akan bisa mengasihi Tuhan. Dan ketika kita bisa mengasihi Tuhan, kasih Allah akan dilimpahkan kepada kita semua. Kita akan melihat apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, itu akan dilakukan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, itu akan dibuat oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengasihinya. Di tahun yang baru ini, saya yakin Tuhan akan berbuat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang baru, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu disediakan bagi kita. Saya tidak tahu apa yang akan kita alami, tapi yang pasti bagi orang yang mengasihi Dia, semua disediakan. Dengan kata lain, hidup kita akan berubah total. Hidup kita akan menjadi hidup yang baru, hidup yang lain, hidup yang mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena itu, ayo tatap matamu ke depan dan lihat janji Allah, bahwa janjinya sudah dekat. Hanya perlu ketaatan untuk kita melangkah, melakukan firman Allah, maka semuanya akan dibuat oleh Tuhan bagi kita. Mungkin pekerjaanmu di tahun kemarin mengalami banyak kesulitan, banyak rintangan, sehingga engkau tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin engkau sakit dan tidak kunjung sembuh. Mungkin engkau mengalami masalah dalam keluarga. Mungkin engkau dalam keadaan terpuruk karena dosa itu membuat penderitaan. Tetapi di tahun yang baru ini, Tuhan akan rubah semua. Tuhan akan menjadikan kita baru untuk menikmati berkat-berkat yang baru. Ratapan 3, 22 dan 23 mengatakan bahwa setiap pagi Ia memberikan rahmat yang baru kepada saya dan saudara. Kita naikkan satu pujian, ku berikan hatiku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Jiwaku memujimu, ku memuji yang Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku bina hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dalammu.
hidupku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dalammu, inilah hidupku, di setiap waktu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan dalammu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini, biar Tuhan bekerja dengan kuat kuasanya, memperbarui hidup kita, membuat kita menjadi manusia baru yang siap untuk menerima anugerah yang baru, sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah korbankan dirinya mati di atas kayu salib. Dan kita tahu semua bahwa tubuhnya sudah hancur karena dihajar dan mati, dibunuh oleh orang-orang berdosa. Tetapi saudara-saudara, dia akhirnya bangkit dari antara orang mati, dan dia memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mengasihi dia. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mau supaya penderitaan Yesus itu kita peringati. Setiap kali kita minum darah Yesus dan makan tubuhnya, maka kita sedang memperingati kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Tuhan mau kalau ada dosa, kita minta ampun kepada Tuhan lebih dulu, supaya kita layak menerima perjamuan ini. Kita berdoa, Tuhan layakkan kami. Orang berdosa ini Tuhan, ampuni. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ya Tuhan, hari ini kami mengaku di hadapan-Mu semua dosa yang kami buat. Kami mau tinggalkan, kami mau buang jauh-jauh. Kami tidak mau lagi berbuat dosa, tapi kami mau hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kita angkat
tubuh Kristus. Kita angkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat sangat, kita angkat cawan di atas kepala kita, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita minum bersama-sama dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih oleh tubuh dan darah-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Biar di tahun yang baru ini kami melihat sesuatu yang baru. Seluruh tubuh kami diperbarui. Roh jiwa kami diperbarui. Organ-organ kami dalam tubuh ini diperbarui. Tidak satu pun yang sakit. Semua baru, supaya kami dapat melayani Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, biar semua sehat, semua diberkati oleh Tuhan, semua diberi kekuatan untuk meraih berkat-berkat Tuhan, sehingga kami bisa melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib dan mulia. Haleluya. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara. Diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati segala pekerjaanmu, diberkati masa depanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi mampu dan kuat untuk meraih janji Allah di tahun yang baru ini, sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat atas nama Gembala Gereja Partai Kota Isa Al-Masih Sukacita Pemulihan Surabaya. Saya mengucapkan selamat tahun baru dengan semangat yang baru, harapan yang baru, dan Tuhan pasti memberikan yang baru buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.